Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan komen dan juga chartingnya, kita akan masuk dulu ke reminder bahwa nanti malam kita akan keluar 3 data penting ya. Yang pertama adalah S&P Global Manufacturing PMI di jam 9.45. Lalu selanjutnya ada S&P Global Services PMI, ini jam 9.45 juga sama. Dan yang terakhir jam 10 malam akan ada Existing Home Sales. Jadi buat lo yang punya posisi futures, dekat-dekat jam rawan ini pertimbangkan untuk tutup posisi just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita ya. Oke, reminder beres. Sekarang kita akan masuk aja langsung ke ini ya, langsung aja masuk ke komen. Yang pertama itu ada dari Clasher 357 ya. Memang altcoin beresiko sih. Dulu pernah beli Solana di 230 USD, terus di dump sampai 8 USD. Yes, itu berarti lu sampai ke bear market ya. Justru market yang paling berbahaya adalah saat bull market. Pokoknya jangan pernah hold altcoin saat bull market. Ini karena pengalaman saya tadi. Mending jual aja sebagian kalau ada profit. Ya jadi ini ya, gue juga lumayan setuju nih sama statement dari bro Clasher ya. Gini, di hold oke lah ya. Punya altcoins di masa-masa bull market tuh boleh aja. Tapi jangan lu hold di bear. Lu berharap kayak, oh ini altcoins gue tuh bakal kayak BTC gitu. Nanti di cycle selanjutnya akan lebih bagus lagi. Serius, banyak sekali altcoins yang di cycle pertamanya bagus, yang keduanya jelek. Dan cycle-cycle selanjutnya jelek lagi dan makin jelek. Contoh apa? Contoh tuh Litecoin ya. Banyak orang berpikir sama aja daripada beli Bitcoin, udah mahal. Ya kita beli yang lebih murah. Oke, kita lihat LTC ya. LTC USD. Kita cari yang paling panjang, udahlah USD aja. Ya, kita cari, kayaknya Coinbase harusnya udah panjang ya. Tuh Coinbase, lu bisa lihat sendiri ya. Ini dari cycle 2021 ya. Ini barely kena perbandingan sama 2018. Begitu. Jadi ini malah sedikit lebih rendah ya. Cycle top di 2021 itu sedikit lebih rendah dibandingkan dengan 2017. Begitu. Jadi nggak selalu ya semua altcoins itu akan lebih bagus daripada BTC performanya. Enggak ya. Faktanya tidak seperti itu. Banyak altcoins yang udah cuma kayak ini aja, osilator, naik turun. Dan ini tuh against USD loh. Kalau lu bandingkan ini LTC sama BTC gitu ya, ini hancur ya. Lu bisa lihat di sini. Bandingkan dengan ini LTC BTC. Lihat. Berapa tahun? Ini bukan osilator lagi. Dia membuat lower low, lower high, lower low, lower high dan seterusnya. Ini nggak worth it buat di hold dalam jangka panjang. Begitu. Jadi kita harus menghilangkan cara berpikir bahwa ngapain pegang BTC? Pegang altcoins aja, lebih murah. Nanti kalau udah sampai BTC, kapan nantinya sama kayak BTC? Faktanya 99% altcoins yang lawan BTC di market di cycle-cycle sebelumnya itu banyak sekali yang mati. Lebih banyak yang mati dibanding yang selamat. Nggak usah ngomongin outperform lah. Selamat aja udah bagus. Begitu kayak LTC itu udah bagus ya dibandingkan beberapa koin lain yang udah benar-benar udah terjun payung aja. Begitu ya. Jadi yes, ada benernya. Jangan di hold lah di bear market gitu. Kalau gue pribadi altcoins itu lebih cenderung gue abisin di satu cycle. That's it. Kalau sampai lu pengen bawa ke cycle selanjutnya lagi going through bear market ya BTC Ethereum aja. Itu pun gue lebih prefer pegang BTC dibandingkan ETH kalau dalam bear market ya. Bagus nih. Ini pengalaman dari orang yang sudah pernah ngerasain juga nih sakitnya di altcoins. Jadi altcoins itu bukan cuma enak-enak aja ya, resikonya akan selalu lebih tinggi dibandingkan BTC. Begitu. Mantap ya. Next dari Muharam Juliandi. Bang, sarannya dong. Besok rencananya mau masuk 100 juta. Rencananya 70 juta ke BTC. Berarti 70% ya. ETH 10%, sisanya kemana bang? Atau ada saran pembagiannya? Sebenarnya gini, ini udah oke ya. BTC 70, ETH 10 ya. Nah 20 ini sebenarnya kalau gua pribadi menyarankan lebih baik sih lu cari altcoins yang udah lebih dalam tanda kutip fundamental lebih safe lah. Yang cenderung ya. Karena ya kita nggak bisa bilang se-safe Bitcoin tapi safer lah. Kayak kita ambil contoh kayak Solana, Cardano, lalu apa lagi ya? Ya pokoknya yang kayak US base itu kemungkinan besar lebih safe. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Trump akan membuat membuat regulasi untuk kripto yang dibuat di US itu lebih gampang. Gitu. Nah itu bisa lebih tenang lah kita megangnya begitu ya. Tapi in general
peganglah yang secara fundamental oke, ya, ada utility-nya, jangan cuma asal-asalan begitu. Dan yang ketiga mungkin secara market cap sih ya. Paling gampangnya lu lihat di CMC, lu lihat rankingnya. Lu jangan yang kayak udah page ke berapa gitu. Wah, lu udah page ke misalkan ke 100 gitu. Wah, lu beli yang ini nih. Yang misalkan apa nih namanya jangan Rapid Coin ya. Kita ambil contoh misalkan apa ya nih. Waduh, ini misalnya ini kayak Utonic. Wah, ini masih murah nih market capnya. Kalau udah kayak BTC, udah jangan kayak begitu ya. Banyaknya gua saranin yang market capnya nggak terlalu kecil. Karena kalau semakin kecil market cap, maka resiko lo akan semakin besar juga. Begitu ya. Oke, selanjutnya dari Rudy Chandra. Bang Toshi, mau trading crypto di exchange apa rekomendasinya dong? Terima kasih sebelumnya. Kalau di luar sih gue paling suka pakai Bybit ya. Paling enak, udah biasa juga, dan jujur itu banyak sekali event-event lah. Dari event trading, lalu juga ada event airdrops, lalu juga ada launch pool. Wah, tuh launch poolnya luar biasa ya. Gue lumayan kenyang jujurnya ya. Nah, itu yang gue suka. Lalu mungkin selain dari Bybit, Gate.io ya yang banyak event tuh. Wah, kemarin si GT atau si Gate token itu sampai meningkatnya tuh gila, all time high lagi. Kenapa? Karena banyak event ya. Ada startup mining dan seterusnya lah begitu. Nah, kalau di Indo, gue sih ya pakai yang paling gue sering pakai tuh Toko Kripto ya, itu yang paling sering. Dan yang kedua nih yang gue mulai sering juga cobain pakai tuh Ajaib. Begitu ya. Nah, kalau di toko kripto tuh enaknya apa? Lu bisa DCA murni tanpa repot-repot gitu. Lo ada DCA otomatis begitu. Jadi ya tergantung lu sukanya pakai apa. Ya, kalau yang di Indo harus cari yang sudah terdaftar dan diawasi oleh, sekarang katanya OJK ya, geser dari Bapepti ke OJK. Supaya apa? Ya, gue sih nggak muluk-muluk lah, bukan masalah security amat, tapi masalah pajaknya beres gitu. Jadi lu nggak repot ya untuk ngelaporinnya begitu ya. Next dari Dita Putri, Bang, untuk chart yang sering ditampilkan di time frame berapa, Bang? Bagus ya pertanyaannya, karena ada beberapa yang kadang-kadang mikir itu, mana Bang, kok beda banget sama gua? Taunya dia pakai 15 menit ya. Untuk gua paling sering pakai daily ya. Pakai daily itu yang paling sering gua pakai. Selain dari daily, weekly. Sisanya sih gua nggak terlalu banyak lah ya. Sisanya sisanya cuma sekali-sekali aja kalau ada kasus khusus. Tapi mostly daily, weekly begitu. Even bisa dibilang jam itu lebih jarang gue lihat dibandingkan dengan monthly. Monthly gue masih lebih sering buka lah begitu ya. Next dari Aris Sanggoro ya. Oke. Kotos, kalau menurut data dan fakta alias TA, seandainya bear sampai di harga berapa? Nah, kalau di harga berapa kita nggak bisa tahu ya. Karena dari cycle ke cycle nggak ada pattern yang very spesifik gitu ya. Malah bisa dibilang malah ngurangin volatility-nya ya, dari bear cycle kemarin aja sama bear yang sebelumnya lagi tuh, yang kemarin lusa gitu. Itu lebih kecil minusnya di yang 2021 dibandingkan yang 2017 2018 begitu. Jadi ya kita nggak bisa tahu angkanya berapa, tapi yang kita bisa lihat patternnya adalah durasinya. Durasinya kurang lebih dari November Desember. Jadi dari kuartal 4 ke kuartal 4 lagi. Jadi kurang lebih setahun lah begitu ya. Nah, jadi itu aja. Kita nggak bisa tahu harganya, kita cuma tahu kurang lebih dari post halving kuartal 4 sampai ke cycle baru lagi di kuartal 4 begitu ya. At least datanya mengatakan seperti itu. Ya nantilah ini berarti kan masuk ke teori cycle nih. Boleh stay tune terus, nanti kita akan update at some point ya mengenai teori cycle, lebih spesifiknya teori 28 November ya. Next, kita masuk ke komen selanjutnya dari Anaya9626. Bang, gimana kalau BTC koreksi ke 90 sampai 80-an? Nasib altcoin gimana? Padahal sekarang altcoin masih di bawah banget. Nah, tergantung ya. Kalau BTCD-nya terjun payung, ya. Kalau BTCD-nya itu rally, ya sudah, itu altcoins akan muntah darah begitu. Tapi kalau misalkan kalau si BTCD-nya sideways atau malah turun, ya mungkin akan nggak separah kayak yang kita kerasain kemarin-kemarin begitu ya. Kayak masa-masa ini nih. Masa-masa ini kan bikin sakit perut nih. Nah, ini nih ya. Banyak yang sakit perut nih. Nah, ya kayak gitu. Jadi sekali lagi tergantung BTCD-nya naik atau turun. Kalau BTCD-nya naik ke atas, Bitcoin sampai ke angka segitu, udah muntah darah begitu. Tapi kalau misalkan
ke angka segitu tapi Bitcoin dominasinya turun, mendingan lah. Tapi ya sama-sama sakit perut sih jujurnya ya, karena apapun itu BTC sampai 90 80 tuh lumayan ya. Lumayan dalam dari kondisi sekarang tuh, berarti minus sampai berapa persen nih? Harga running lah ya kurang lebih ya. Kalau sampai ke 90 itu minus 13%. Kalau sampai ke 80 itu minus 24%. Begitu ya. Oke, next. Dari Lucianatan. Nah itu ya. Balance sheet naik ke 6,88 tapi kenapa tidak ada respon signifikan? Tidak naik soalnya ya. Gue baru cek tadi soalnya. Jadi enggak, ini kayaknya lu salah lihat deh ya. Balance sheet itu justru lagi turun lagi instead of naik ya. Kita lihat di sini balance sheet ya. Balance sheet itu turun dari 6,83 T. Turunnya nggak ekstrim sih. Kesini cuma 0,28 ya. Tapi ya tetap turun secara datanya. Kalau 6,88 tuh udah lama, terakhir kali di situ tuh di sini nih. Di tanggal 1 Januari ya. Iya, tanggal 1 Januari. Begitu. Jadi kayaknya mungkin lu salah baca data mungkin ya. Karena balance sheet turun lagi sayangnya. Dan sebenarnya ada responnya loh. Responnya tuh kalau lu perhatiin saat keluar data nih ya. Dari tadinya kan flat nih. Wah, mulai ada harapan ya. Tiba-tiba pup, drop lagi. Yang terjadi apa? Bitcoin dominance meningkat. Begitu. Artinya apa? Risk appetite orang berkurang lagi karena ngelihat aduh balance sheet turun lagi. Nah, begitu. Jadi ada efeknya kok. Cuman ya lu kemungkinan besar salah baca data aja, begitu ya. Next dari Sutris 03 channel. Serius tanya Bang Toshi, banyak influencer mungkin ya yang bilang kalau alt season sudah rally di awal 2023 sampai 2024 dan 2025 hanya kenaikan ampas. Apa benar? Karena suasana alt sangat biasa aja, mungkin bisa dibahas di next video. Kalau by data salah ya. 2023 itu gimana caranya altcoin season? Lihat, 2023 itu berarti sini ya. Di kurang lebih dari sini sampai sini nih ya. Gimana caranya altcoin season? Ini BTCD-nya meningkatnya luar biasa. Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Ya gini, jadi ini penting sekali ya untuk kita memfilter siapa yang kita tonton. Begitu. Karena kalau orang bilang alt season itu terjadi di 2023 sampai 2024, berarti anggaplah ini kan disebutnya awal lagi ya. Di 2023 awal sampai 2024 gitu. Anggap awal ke awal. Salah total. Begitu. Ini masa-masa justru altcoin season itu dipukulin. Ini sama aja kayak lu ngelihat misalkan orang ya KO di ring terus lu bilang yang KO tuh menang. Begitu. Nah ini ya gini. Internet is a very useful thing ya, tetapi di waktu bersamaan semua orang boleh ngomong di dalamnya. Nah, orang-orang yang ngomong ini berarti tidak tahu data. Begitu orang lagi dihajar abis-abisan dibilang menang begitu. Nah, kemungkinan besar ini para influencer ini nggak tahu siapa ya, in general aja lah begitu ya, yang ngomong di awal 2023 sampai awal 2024 itu altcoin season, itu kemungkinan besar hanya melihat 1-2 altcoin yang berhasil melawan BTC, contoh kayak Solana begitu ya, yang gue inget di otak gue Solana lah. Atau kalau meme coin itu ada PP, Nah dari dua itu, mereka merasa itu bisa mewakili semua market. No, that's not the fact. Faktanya ini, 2023 ya, Januari sampai awal 2024 babak belur, altcoins tuh babak belur dengan luar biasa. Begitu ya. Jadi ya sekali lagi hati-hati. Kita harus jadi filter bagi diri kita sendiri. Jangan nonton orang yang nggak tahu data. Begitu. Wah, ini jujur semerawut banget nih ya. Gue jujur sangat jarang sekali menonton apapun konten Indonesia, mau di YouTube, mau di IG pun ya gue banyaknya urusan di luar aja semua gitu. Jadi gue nggak terlalu ngikutin siapa gini ya. Kalau di luar sih ya cuma bilang altcoin ya, altcoin season, tapi nggak kejadian. Tapi kalau sampai banyak influencer yang bilang 2023 awal itu ada altcoin season, itu luar biasa keblinger menurut gue ya, luar biasa keblinger jujurnya ya. Jadi ini bro, hati-hati aja nonton, jangan orang yang ngasal ngomongnya ya. Next dari Riyadus Solihin. Bang minta pendapatnya, kalau porto saya masih banyak di alt dan alt masih merah dan BTC udah hijau,
saya harus akumulasi ke alt buat mengecilkan persentase minusnya, atau altnya dibiarkan saja dan fokus akumulasi BTC biar portonya jadi ke ideal 70-30. Kalau gue jauh lebih ke mending yang itu, ke BTC, supaya apa jadi ideal 70-30, 60-40, lo boleh pick lah ya. Dan satu lagi, untuk altsnya apa dulu nih? Kalau altsnya yang misalkan blue chips begitu ya, Solana mungkin, Cardano begitu, apalagi mungkin ya banyak lah gitu yang blue chips, BNB gitu, itu oke lah. Tapi kalau alts lu banyak yang aneh-aneh, ya gue nggak bisa terus sarankan begitu. Jadi ya kalau menurut gue sekarang ya udah bener sih, lu lebih baik fokus ke BTC supaya apa, fondasi begitu ya, supaya fondasinya bener, daripada apa sekalinya dikasih angin dikit roboh gitu kan. Jadi fokuslah untuk benerin BTC-nya. Nanti udahnya kalau sampai lu mau punya lagi alts, pertimbangkan alts yang lebih secure, bukan secure lah ya, yang market cap-nya jangan kekecilan deh, jangan terlalu spekulatif begitu ya, karena ya yang rata-rata hancur portonya tuh karena altcoins yang terlalu spekulatif begitu. Termasuk juga memes, kebanyakan altcoins yang aneh-aneh, nah itu bisa berantakan gitu ya. Next dari Andi Ivan, Bang Toshi, apa benar teori ketinggalan beli BTC itu dengan pasang average kecil modal gede? Sebentar, average kecil modal. Maksudnya average-nya sedikit mungkin ya, sedikit. Jadi misalkan cuma 3 posisi gitu, cuma 3 posisi tapi gede gitu mungkin ya. Kalau gua nangkapnya gitu, ya coba komen lagi lah. Maksudnya gitu atau bukan ya? Teman-temanku pada pengen ikutan trading biar nggak ketinggalan. Saya nggak bisa jawab soal saya nggak bisa jawab soal X gimana? Soalnya gitu ya. Soalnya mungkin ya. Thanks Bang, sehat selalu biar terus update. Jadi gini, kalau dengan yang tadi ya, sepemahaman gue tuh maksudnya mungkin lo nanya kayak kalau average-nya sedikit tapi modal gede. Nah itu masalahnya nggak terlalu beda jauh sama lo kayak all in gitu. Jadi gini misalkan, gua nggak kerasa nih kalau gua akumulasi terlalu kecil ya, dibagi 10 pelurunya nanti nggak bisa, kalau naik tiba-tiba gua rugi. Ya kalau naik, kalau turun lagi gimana? Nah itu tuh. Jadi kalau kemungkinan besar ya, kalau orang yang average-nya sedikit modal gede itu cuma mikirin gimana kalau gua ketinggalan. Padahal harusnya mikirnya kebalikannya. Gimana kalau jeblos lagi ke dalam lagi, sorry. Gimana kalau jeblos lagi ke dalam? Nah itu yang harus dipikir. Resiko rugi dulu dibandingkan resiko ketinggalan. Begitu. Itu harusnya yang mendasar. Yang mendasar itu jaga resiko. Ya, pikirkan resiko terburuk. Bukannya takut ketinggalan. Kalau takut ketinggalan, ya misalkan ya, average-nya sedikit aja, modal gede. Misalkan punya 100 juta, gue bagi cuma 3 posisi. 1, 2, 3. Taunya BTC lanjut turun ke bawah. Sampai ke BSB misalkan. Udah panik. Itu jantung berdetak kencang, nggak beda jauh sama all in kalau kayak gitu. Jadi ya gue sangat tidak menyarankan untuk orang yang gue averaging kok tapi tetap jelek. Loh kok bisa? Oh ya average-nya cuma 3 kali, dananya gue hajar aja di 3 posisi. Ya itu nggak beda jauh. Itu namanya average rasa all in begitu. Jadi harusnya misalkan lu punya dana gede, misalkan 100 juta gitu. Nah, lu bagi bahkan kalau bisa lebih gede lagi daripada 10, lebih banyak lagi daripada 10 peluru. 20, 30 mungkin. Supaya apa? Supaya ada nafas panjang kalau sampai dia lebih ke bawah lagi. Oh tapi Bang, kalau naik gimana? Ya udah, artinya belum rezeki lu. Gitu. Harusnya seperti itu. Itu udah bagus, lu bisa diberi kesempatan buat akumulasi. Ya kalau sampai nggak semuanya masuk ke dananya ya udah. Ya siapa suruh telat gitu loh. Ya jujur kalau ditanya, Bang, telat nggak sih masuk sekarang? Ya relatif telat kalau dibandingkan dengan orang yang sudah bareng-bareng TCI dari 2022. Begitu, gue udah sampai bosen di masa-masa ini ya, mengingatkan, ayo guys, ini statistically bagus untuk beli, dibilang kayak orang gila. Begitu, padahal gue kasih lihat datanya. Begitu, jadi ya sudah, kalau buat lo yang sudah beli dari dulu, ya lo nikmati bahwa lo tetap masih bisa lihat data fakta statistik walaupun yang lain semua teriak-teriak, wah gila lu beli lagi bear. Justru kayak sebenarnya kalau dipikir-pikir tuh ngakak ya orang tuh ya. Para newbies, para ya orang-orang yang sebenarnya masuk ke kripto cuma karena hype gitu ya. Mereka tuh beli saat sudah ngepam berapa persen. Gue inget banget waktu itu, ada teman sekolah gue dulu gitu ya. Ya dia tahu gue investasi di kripto gitu. Terus dia bilang, oh gimana nih? Bukannya BTC lagi jelek ya? Gue dalam hati bingung, BTC lagi jelek? Itu kondisi tuh di 2023 akhir. BTC lagi jelek, gue bilang. Gua udah 100%. Dia kaget, 100%?
100%. Loh, bukannya kemarin lagi turun terus? Nah ya itu. Jadi orang tuh cuma mau masuk ke kripto saat lagi ngopam gila-gilaan. Tapi waktu lagi koreksi nggak ikutan beli. Ya itu udah kacau dari sananya. Begitu. Jadi ya buat misalkan teman-teman lo nih ya, gimana nih biar nggak ketinggalan? Ya kalau lu mau gede-gedean seperti ini gitu ya, modal gede sekali cuma 3 kali tembak gitu ya, siap nggak dengan resiko kalau tiba-tiba dia ngejeprut turun sampai mungkin ke BSB atau even ke MA 200 daily misalkan. Kalau siap ya silakan. Jangan sampai nanti, aduh gimana nih, hancur, padahal udah averaging 3 posisi ya, teriak-teriaknya kayak udah averaging dari bawah. Gitu. Jadi ya sekali lagi konsistensi ya, jangan sampai takut ketinggalan. Karena kalau takut ketinggalan tuh ujung-ujungnya apa itu FOMO sebenarnya. Ya dong, itu emosi yang sama. Fear of missing out. Itu takut ketinggalan. Itu cuma ditranslate ke Indonesia saja. Begitu. Dan jangan bersembunyi, udah averaging, taunya averaging cuma sedikit. Gitu. Peluru segede-gede nuklir tapi cuma 3-2 posisi. Begitu ya. Next dari Fasda Julio Arzika ya. Bang, sorry salah baca. Halo Kotoshi, saya mau tanya, sebaiknya harga likuidasi itu berapa persen dari harga entry biar aman? Maaf bang, baru pemula, nggak masalah ya. Kalau gua pribadi sih jauh lebih tenang kalau sampai 20 lah, 20%. Itu 20% lah ya. Walaupun sebenarnya kalau mau dibilang sejauh mungkin lebih baik. Begitu. Dan bukan cuma itu aja ya, tetap harus pasang SL. Ya kalau buat lu yang agresif ya, terutama pasang SL, terus SOP-nya harus jelas, kapan cut loss, kapan TP, begitu. Tapi untuk harga likuidasi, ya oke lah, kita anggap 20% lah, at least itu menurut gua kalau dalam sehari pergerakan segede gitu harusnya sih nggak akan sampai liquid lah, begitu. In theory itu pun ya. Kalau kadang-kadang orang tuh gua suka, aduh sport jantung itu ngelihatnya, aduh ini harga likuidasi cuma 5% market gerak ke arah yang salah, hancur, waduh ini gila nih. Tapi ya lagi-lagi ya, kebanyakan orang nggak ngerti. Jadi sekali lagi harga likuidasi minimal 20, lebih tinggi lagi daripada 20% lebih bagus ya, lebih tenang hati ya. Oke, beres kurang lebih seperti itu ya untuk DCWT hari ini. DCWT untuk komen hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Kita masuk dulu ke Solana ya. Untuk Solana retest 1, retest 2 sudah terjadi di angka 244,77. Kita sudah kebuka posisi long, target TP-nya buat yang konservatif boleh pertimbangkan di 268,28 atau yang lebih agresif di angka 276,94. Itu kurang lebih untuk posisi longnya di Solana. Untuk posisi spot di 244,77, MA20 atau 50 karena cukup dekat, jadi ya oke deh kita hitung satu aja. Yang ketiga di MA200. Next kita masuk ke OP. Untuk OP kita bisa lihat di sini dia ini ya belum ada setup karena
belum ini langsung jebol. Ya gini deh, kita lihat besok. Kalau besok EMA 200, kalau besok OP daily close-nya itu di bawah dari EMA 200, kita bisa buka posisi short. Ya, in theory kita bisa, ya lebih tepatnya pasang limit lah untuk posisi short. Kalau retest kedua baru kita buka. Ya, jadi kita lihat besok lah. Kalau besok daily close di bawah, maka ada potensi untuk bisa buka posisi short ya. Tapi for now, posisi spot dulu aja deh. Spotnya di angka 1,50 dan di 1,34 ya, which is itu struktur ya. Oke, next ke BNB. Untuk BNB ya ini belum ada retest lagi ya. Jadi langsung ke spot aja. Untuk spotnya di 678,01 dan di angka 650,084 dan EMA 200 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua. Sebelum gue tutup, gue ingatkan lagi, nanti malam kita akan keluar 3 data penting. Jadi jangan, ya buat pagi buat lo yang konservatif ya, jangan play the hero ya. Ya kalau udah jam-jam rawan seperti ini, gue sih lebih prefer tutup posisi aja kalau belum kena target TP. Kalau lu agresif ya, ya udah minimal pasang SL deh ya, dan SL-nya jangan ditawar-tawar. Aduh udah mau kena turunin. Ujung-ujungnya bukan SL malah liquid ya. Oke. Seperti biasa kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.